Di balik kesuksesan seorang suami, biasanya selalu didukung oleh istri yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, biasanya di balik kesuksesan dari seorang suami, ada dukungan yang begitu kuat yang dilakukan oleh seorang istri maupun keluarganya. Hal ini bisa kita lihat bagaimana kesuksesan yang diraih oleh seorang Ganjar Pranowo. Ternyata perjuangan Ibu Atikoh dan anaknya Alam Ganjar sungguh luar biasa untuk mendukung Ganjar Pranowo ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan dukungan dari Ibu Atikoh yang adalah istri dari Ganjar Pranowo dan Alam Ganjar yang adalah anak dari Bapak Ganjar Pranowo kepada Ganjar Pranowo ini. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mensupport Mas Ganjar ya. Saya juga selalu diskusi apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang bisa saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Dan saya juga mencoba untuk saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri sendiri, mengingatkan Mas Ganjar. Kalau saya selalu mengingatkan gini, saya berasal dari keluarga yang sangat-sangat biasa. Jadi biasanya ke Mas Ganjar, ayah kita itu sudah lebih dari cukup. Capaian ini beyond our imagination. Gak pernah kepikiran saya bisa menjadi istri seorang anggota DPR RI, menjadi istri seorang gubernur, tidak. Bunda itu udah lebih dari cukup. Mau apa? Kalau kenal saya Muslim ya, saya sudah menjalankan haji. Itu kan kalau itu sudah kebahagiaan tertinggi buat seorang Muslim, sudah bisa haji ya. Kemudian yang kedua, sudah punya rumah untuk tempat berlindung. Kalau mau pergi kita juga tidak kesulitan mobilitas. Jadi mau nyari apa lagi? Udah lebih dari cukup. Jadi sekarang waktu kita itu memang benar-benar digunakan untuk masyarakat, dikembalikan pada masyarakat. Ya, salam buat Bapak ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Se-Indonesia jalan-jalan ke pasar, pulangnya beli kain. Sudah ada Pak Ganjar, kenapa cari yang lain? 50 dong. Enggak ikhlas. Enggak harus beli. Enggak. Kalau enggak beli. Ya sayang, ayo Mas. Pantuli lagi. Ya, sekali lagi. Ya. Assalamualaikum semuanya se-Indonesia. Salam. Jalan-jalan ke pasar, pulangnya beli kain. Kalau sudah ada Pak Ganjar, kenapa cari yang lain? Pemimpin itu yang sering disalah kaprahkan adalah kita menggait anak muda hanya sebagai pajangan, dekoratif, ornamen. Padahal yang kita butuhkan dari anak muda itu adalah pemikirannya. Dan itu yang harusnya menjadi aspek utama, karena ya kembali lagi kita kalau mau menjemput bola Indonesia Emas 2045, ya itu yang harus kita cari adalah pemikiran-pemikirannya. Adalah sebuah pernyataan yang menarik ketika kita mengutip cuplikan pendek yang disampaikan oleh seorang Alam Ganjar. Seorang pemuda yang kita butuhkan adalah pemikirannya, gagasannya, idenya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemuda. Tentu ini adalah pribadi-pribadi yang memang di dalam diri mereka sudah dilatih, sudah dididik dengan proses-proses yang begitu panjang. Seorang Alam Ganjar
Mungkin bagi sebagian orang dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah anak dari seorang Ganjar Pranowo. Tetapi yang saya kagumi dari seorang Alam Ganjar ini, walaupun dia adalah anak dari seorang gubernur, tetapi dia tetap rendah hati. Dia tidak arogansi. Dia selalu berbagi kepada sesama dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia mumpuni. Itulah hebatnya seorang Alam Ganjar. Dan saya sangat sepakat dengan pernyataannya bahwa seorang pemuda yang dibutuhkan adalah pemikirannya. Mari kita lanjutkan lagi. Saiki zamane Ganjar orang wowo. Mantap. Mantap. Ayo mantap. Ganjar bukan wowo. Jangan dipilih hamperan, jangan dipilih hamperan. Ganjar. Anda orang-orang pilih Ganjar. Orang-orang pilih Ganjar. Kita cari momen, Cok. Hidup Ganjar, oi. Hidup Ganjar ya. Ya, hidup Ganjar ya. Hidup Ganjar. Hidup Ganjar. Hidup Ganjar. Yo, kita jalan-jalan.
Hidup Ganjar, hidup Ganjar. Hidup Ganjar. Jalan. Hidup Ganjar. Jalan. Udah jalan. Ini jangan bikin macet ini. Udah sana, Pak. Bikin saya gara-gara. Udah, jalan. Ayo masuk dah, ayo. Ayo bro. Bos, udah. Sendiri ya, Mas. Iya, udah, tenang bos. Pakai aman. Mereka mulai jalan-jalan duluan, kemudian datang udah dipikir omongan Berkepribadian dalam kebudayaan adalah salah satu isi dari Trisakti Bung Karno. Nah, dari ketiga kandidat, siapa yang lebih menjiwai dari kredo tersebut? Ganjar Pranowo selama ini adalah orang yang sangat intens dan punya perhatian kepada kesenian dan kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan dan kesenian yang tumbuh di Jawa Tengah. Beliau rajin berdiskusi dan berdialog dengan para seniman. Bahkan beliau juga memberikan bantuan atau sumbangan berupa seperangkat alat gamelan dan lainnya. Agar apa? Agar kesenian itu tidak mati dan terus berkembang. Karena bagaimanapun seni tradisi Indonesia sangat dikagumi oleh dunia. Nah, mari kita bandingkan dengan kandidat yang lain. Mas Ganjar sebetulnya mendapat momentum tertinggi ketika dua penampil debat lain sibuk bicara soal oposisi. Ganjar simpel sekali menyatakan bahwa masalah oposisi itu hanyalah masalah kepentingan. Harusnya hal itu bisa diulanginya beberapa kali. Namun bagi Ganjar memang lebih penting memperoleh sentimen positif dari pemilih bimbang, dan itu berhasil diraihnya tertinggi bersama-sama dengan Anies di angka 64%. Saya membutuhkan waktu cukup lama sebelum menyimpulkan debat capres pertama yang terlaksana 12 Desember lalu. Saya menganalisis bersama komunikolog Indonesia dari berbagai kampus dan pusat penelitian. Kami mempelajari juga analisis kumparan, detik dengan drone emprit, riset Litbang Kompas pada saat dan setelah debat berlangsung. Untuk hal-hal yang relatif sama kami sampaikan di sini. Untuk hal-hal yang relatif berbeda sedang didalami oleh para komunikolog Indonesia dipimpin oleh Suko Widodo PhD, komunikolog Unair. Debat memang merupakan mata kuliah yang dikaji secara ilmiah dan seharusnya ada pada setiap departemen ilmu komunikasi. Semula kami berpikir Anies yang berbicara paling cepat, ternyata itu Ganjar dengan 124 kata per menit. Dan Ganjar memang paling banyak menggunakan kata kami. Ganjar ingin melukiskan perjalanannya bersama Mahfud MD untuk menemui begitu banyak rakyat dari Merauke sampai Sabang. Mereka, rakyat ini merindukan jaminan dan tepat sasarannya KTP Sakti dari pasangan Ganjar dan Mahfud. Ganjar juga membumikan topik-topik tinggi seperti pemerintahan, politik, demokrasi, HAM dengan tersedianya nakes yang cukup di setiap desa serta satu keluarga miskin mesti bisa mewujudkan satu sarjana. HAM tentu bisa dibaca dalam hak ekonomi dan sosial atau ekosop juga. Pertanyaan Ganjar yang sederhana soal HAM ini yaitu mau tidak membuat pengadilan HAM ad hoc dan tolong tunjukkan pusara para korban HAM di masa lalu sangat-sangat kuat. Sekarang mengenai pertanyaan tendensius. Tidak ada pertanyaan tendensius dalam debat. Pertanyaan adalah pemicu untuk keluarnya gagasan atau untuk verifikasi. Sama saja dengan pertanyaan soal pupuk dan izin mendirikan rumah ibadah. Bisa saja dianggap sebagai tendensius, kan? Ganjar yang fokus menjangkau kembali pemilihnya dan mengajak pemilih bimbang tampil kuat sebagai penampil menarik
dan sangat menarik di angka 91,1%. Serta harus dicatat paling sedikit sentimen negatifnya. Ganjar sebetulnya mendapat momentum tertinggi ketika dua penampil debat lain sibuk bicara soal oposisi. Ganjar simpel sekali menyatakan masalah oposisi itu hanyalah masalah kepentingan. Ada hal yang menarik pasca debat. Mas Kaisang sempat mengomentari debat tersebut sebagai berikut. Kalau menonton debat dan ingin keberlanjutan, nontonlah Pak Prabowo. Kalau mau perubahan, nontonlah Mas Anies. Tapi Kaisang bingung bagaimana menonton Mas Ganjar. Mungkin jawaban Ganjar pada saat debat itu tepat sekali dan bisa ditujukan sebagai berikut. Mas Kaisang, ini hanya soal kepentingan saja. Mas Kaisang atau kita sedang berada di mana dan berpindah kemana. Orang yang cerdas pasti akan memilih Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang punya track recordnya itu bagus, pemimpin-pemimpin yang kompeten, pemimpin-pemimpin yang mentalitas sudah teruji. Dan itu mungkin satu-satunya calon presiden dan calon wakil presiden, yakni yang dimiliki oleh Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya punya alasan kenapa saya mengatakan bahwa orang yang cerdas pasti akan memilih Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Rekam jejak yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD ini menurut saya cukup kuat. Pertama, kedua pasangan ini mereka sudah mengalami proses-proses demokrasi mulai dari zaman reformasi dulu sampai hari ini. Dan yang lebih penting lagi bahwa kedua sosok ini mereka sudah punya pengalaman di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga bagi saya ini adalah pasangan yang komplit, sangat perfect ketika mereka berkolaborasi bersama untuk menjadi pasangan capres dan cawapres. Dan harapan terbesar kita bahwa kedua figur ini bisa membawa, bisa mensejahterakan Indonesia menjadi yang lebih baik dari hari ini. Dambaan kita semua bahwa ke depan bangsa dan negara ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang lebih berkualitas, orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang mampu untuk mengayomi bangsa Indonesia. Orang-orang yang di dalam dirinya itu tertanam jiwa nasionalis. Orang-orang yang memang dekat dengan rakyat. Orang-orang yang tidak mudah temperamen atau emosian. Dan bagi saya secara pribadi, di dalam diri seorang Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita rakyat Indonesia melihat siapa sih sosok Ganjar Pranowo dan siapa sih sosok Profesor Dr. Mahfud MD. Karena di dalam komentar-komentar di channel YouTube saya banyak sekali netizen yang mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dan dukungan-dukungan mereka ini
datang dari pemikiran-pemikiran yang begitu rasional, bukan emosional. Karena mereka punya alasan masing-masing kenapa saya harus mendukung Ganjar Pranowo dan kenapa saya harus mendukung Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dan yang paling menarik, ketika mereka mendukung Bapak Ganjar Pranowo itu, ternyata di dalam ruang lingkup keluarga dari seorang Ganjar Pranowo itu banyak sekali netizen-netizen yang mempelajarinya. Mereka tidak hanya lihat Ganjar Pranowo, tetapi mereka juga melihat bagaimana seorang istri dari Ganjar Pranowo, yaitu Ibu Atiko. Dan juga mereka juga mempelajari siapa itu Alam Ganjar. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita bahwa saat ini kita sedang mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang kaya akan gagasannya, pemimpin-pemimpin yang satset, pemimpin-pemimpin yang tastes. Itulah Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita lanjutkan lagi. Karena saya pernah berada di kubu Prabowo. Udahlah, Prabowo nggak usah kita bahas lagi, sudah masa lalu. Mohon maaf, kita semua tahu bagaimana Prabowo. Nah, sekarang ada Anies. Ada Anies Baswedan. Saya pernah di kubunya Anies. Saya tahu bagaimana Anies. Terlalu banyak berjanji, terlalu banyak berucap. Bahkan ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, dia menjanjikan sesuatu kepada rakyat Jakarta. Dengan janjinya itulah makanya dia dipilih. Tetapi ketika dia terpilih, apakah dia merealisasikan janjinya? Tidak. Berarti dia berbohong. Nah, seorang pemimpin berbohong, apa yang mau kita pilih? Saya kasih tahu, ada 3 saja, nggak usah banyak lah ya janjinya Anies ketika di Pilkada DKI dulu ya, nggak usah. Saya kasih 3 saja. Yang pertama, pada saat itu Pilkada DKI 2016-2017 dilakukan pencarian data, di mana hampir 50% warga DKI tidak punya rumah alias ngontrak. Maka pada saat itu dibuatkanlah program kepemilikan rumah tanpa DP alias DP 0%. Ya, siapa rakyat yang nggak mau? Saya pun ikut berkampanye. Bapak Ibu, di mana di sini yang belum punya rumah? Oh, saya. Oke, silahkan isi formnya. Daftar, silahkan fotokopi KTP-nya. Karena Pak Anies Sandi akan mendirikan rumah tanpa DP. Apa yang terjadi? Ternyata bukan untuk warga yang tidak mampu. Malah diusahakan rumah, tetapi buat mereka yang punya penghasilan di atas 4-7 juta. Artinya kan bohong. Nah, dari janji 200 rumah pun tidak terrealisasi, cuma 8.000 akhirnya turun jadi 2.000. Dan itu pun dipaksakan, hanya sekedar memantaskan seolah janjinya ditunaikan. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kita berhitung warga DKI banyak pengangguran. Maka pada saat itu Anies berkampanye, bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya belum bekerja, maka kesempatan Anies Sandi akan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan. Boro-boro menciptakan lapangan pekerjaan malah menambah pengangguran, menambah kemiskinan. Padahal anggaran APBD DKI besar, 80 triliun. Nah, yang ketiga janjinya, karena pada saat itu dihitung di DKI, pemilih perempuan alias ibu-ibu lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Maka berjanjilah dalam kampanyenya kepada ibu-ibu yang ingin punya usaha, maka Anies Sandi akan memberikan bantuan modal usaha kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bondong-bondong isi formulir mendukung Anies. Saya lillah demi Allah nggak berbohong. Ada bukti nyatanya, isi form, ini formnya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Ada datanya. Ini saya kasih tunjuk ya. Inilah formnya tuh. Nah, seperti ini. Ini formnya. Nih, ini fotokopi KTP. By name, by nick, by address, dan semua tercatat di database PKS. Saya menyerahkan. Total yang saya pribadi menyerahkan Kombas DKI
itu sebanyak 30.000. Nah, ketika itu tidak ditepati janjinya, apakah iya kita mau memilih pemimpin seperti itu? Ingat, di dalam agama kita, ya, di dalam agama Islam ada 4 kriteria kita memilih pemimpin yang saya pahami. Ya, yang pertama itu harus yang namanya sidik, jujur. Silahkan Dunsana melihat apakah Anies jujur ketika dia pada saat awal berkampanye menjanjikan kepada rakyat tetapi tidak dia tepati. Yang kedua, harus amanah. Apakah Anies amanah ketika dia sudah diberikan pilihan, sudah dipilih tapi tidak melaksanakan janjinya. Yang ketiga itu fatona, ya, dia bisa menciptakan solusi dari semua persoalan, bukan bermain kata-kata. Dan yang keempat itu tablik, mampu menyampaikan apa yang akan dilakukan, mampu melakukan negosiasi, bukan sekedar hanya bertentangan, sekedar kita berbeda langsung itu menyatakan kita berani, bukan. Jadi menurut saya, coba lihat debat kemarin itu, jelas terlihat bagaimana Pak Ganjar mengetahui apa yang menjadi persoalan di Republik ini. Apa persoalannya? Korupsi. Yang kedua apa? Belum menyatunya, belum terintegrasinya antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Nah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melakukan terobosan. Dan keberadaan Pak Mahfud bukan sebagai ban serap, bukan sebagai pelengkap, tapi mereka sebagai tim. Coba Anda lihat, dari 3 pasangan calon, siapa yang selalu menyebutkan wakilnya? Pak Ganjar kan? Artinya dari sini kita melihat bagaimana Pak Ganjar Mahfud ini adalah duit tunggal, satu tetapi dua dalam satu, tunggal, bekerja sama, membagi tugas. Bahkan satset Pak Ganjar melakukan gerakan-gerakan pembangunan, program, melaksanakan realisasi janji kampanye, kemudian Pak Mahfud penegakan keadilan, bagaimana membela rakyat itu. Sekali lagi, hanya ini yang bisa Ambo sampaikan kepada saudaraku di ranah Minang atau dimanapun berada yang mendengarkan video saya ini. Saya tidak bohong, saya katakan saya ini mantan daripada pendukungnya Anies Baswedan, ya. Nah, jadi posisinya adalah benar adanya. Jadi bukan saya bukan mengada-ada, tapi memang fakta. Dan ini adalah SK saya. Ini SK. Nah, ditandatangani Ustadz Khairuddin. Waktu itu beliau sebagai ketua tim teritori, di bawahnya Mardani Alisera sebagai ketua tim pemenang. Ini nama saya. Oke, lihat ya, Burhan Saidi. Jadi artinya apa yang saya sampaikan adalah sebuah fakta dan kebenaran, bukan kebohongan, bukan. Saya tidak ingin Dunsana yang ada di kampung halaman salah memilih. Karena untuk membawa Indonesia ke depan kita butuh pemimpin yang benar-benar bersih, butuh pemimpin yang benar-benar berani, kita butuh pemimpin yang benar-benar tidak memiliki kepentingan dan persoalan masa lalu. Ingat, Anies dan Caimin punya persoalan masa lalu, punya persoalan gesekan dengan pemerintahan yang ada saat ini. Pak Prabowo juga hampir sama, apalagi beliau adalah hasil daripada produk Orde Baru, wakilnya hasil daripada pelanggaran konstitusi. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud clear, tidak ada punya persoalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Semua saya kembalikan kepada Dunsana, nenek mama, tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ibu-ibu, bapak-bapak, nah abang-abang Ambo. Nah,
adik-adik Ambo, baik yang ada di ranah Minang maupun di berada. Hanya ini nan Ambo bisa sampaikan bentuk daripada perhatian. Ya, jadi Ambo bukan ingin mendiskredit, tidak. Ambo menyampaikan apa adanya berdasarkan fakta dan bukti-bukti di lapangan. Demikian dari Ambo. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dari cuplikan video ini akhirnya kita semakin mengetahui siapa itu sosok Anies Rashid Baswedan dan siapa itu sosok Bapak Prabowo Subianto. Bapak ini adalah pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga sebelumnya adalah pendukung dari Bapak Prabowo Subianto. Sehingga apa yang dia sampaikan ini berdasarkan fakta, sesuai dengan bukti dan kenyataan. Jadi kita-kita yang saat ini sedang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan, kalau mau bantah silakan bantah, tetapi saya hanya mau meneruskan pernyataan-pernyataan fakta untuk mencerdaskan rakyat Indonesia agar kita semakin mengetahui siapa sosok Bapak Anies Rashid Baswedan yang sesungguhnya. Negara ini butuh pemimpin yang tidak hanya pandai berkata-kata, yang tidak hanya pandai dalam mengumbar janji, tetapi negara ini butuh pemimpin yang kaya akan gagasan dan selalu diwujud nyatakan dalam aksi atau kerja nyata. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Bapak ini bisa menyadarkan kita semua, bisa mengetuk pintu hati kita agar kita mampu untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Hanya Ganjar Mahfud adalah orang yang tepat untuk meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Hanya Ganjar Mahfud adalah orang yang tepat, orang yang berkualitas untuk melanjutkan, untuk membangun, dan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Mari kita lanjutkan lagi. Aduh, Mas Teguh sabar. Dipukul ke muka saya terkait soal pupuk yang langka. Pupuknya langka di Indonesia, Bung. Pupuknya problem di seluruh Indonesia, Bung. Alhamdulillah, calon Bapak Ibu sekalian Ganjar Mahfud memulai kampanye dari dua ujung Indonesia. Dua ujung Indonesia untuk mendengarkan suara rakyat. Kami mendengar, kami melihat, kami duduk dan kami merasakan. Kami bukan orang-orang yang duduk di belakang meja hanya mendapatkan informasi sepihak. No, kami turun bersama mereka mendengarkan langsung. Pak Ganjar, kenapa pupuk langka? Iya, karena subsidinya berkurang. Lalu bagaimana kami? Enggak tahu. Tapi saya pastikan satu data pertanian Indonesia akan menyelesaikan persoalan ini, dan saya mulai dari Jawa Tengah. Apakah itu sakit? Ya, sakit. Karena yang terbatas harus tepat sasaran. Karena yang subsidi harus masuk kanal yang tertib, yang tidak bisa diperjualbelikan secara terbuka. Itulah subsidi. Mau itu gas melon, mau itu pupuk, mau itu BBM yang disubsidi, mau itu KIS, mau itu KIP, mau itu PKH,
apapun yang diterima rakyat. Inilah kenapa kami berpikir seluruh sistem ini mesti kita mudahkan untuk rakyat. Pakai KTP saja, selesai. Bapak Ibu, teknologi sudah ada. Yang dibutuhkan hanya satu, mau melakukan atau tidak. Mau melakukan atau tidak. Ini yang kemudian membuka pikiran kita semuanya dalam perdebatan kemarin. Oh, oke. Ternyata konsep, kalau kemudian tidak memahami teknokratisnya, dia akan menjadi gap. Fakta-fakta, kesaksian korban dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bagian dari terduga pelaku. Oleh karenanya ini sebenarnya kebutuhan Pak Prabowo untuk membuat pengadilan agar apa, beliau ini pasti kepastian hukum, jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin loh. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Oke. Kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Oke, baik. Tinggal apa? Ya tinggal komitmen kita. Mas Khairul Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Bentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Sebentar. Ini saya jawab pertanyaan ini penting. Bentar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, baik. Bapak-bapak. Nggak pernah. Ini saya Kak Sofyan, kau dukung Pak Ganjar, kan ada yang lagi viral dan gemoy loh. Guys, dengerin. Ada beberapa hal kenapa gue pilih Pak Ganjar untuk jadi presiden 2024. Yang pertama, Pak Ganjar itu memiliki personality yang baik, orangnya tegas dan jujur. Bahkan di bawah kepemimpinan Bapak Ganjar, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling berintegritas menurut KPK pada tahun 2020 dan 2021. Bahkan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan juara umum anti korupsi pada tahun 2019 dan 2020. Wah, keren banget ya. Apalagi sekarang Bapak Ganjar ditemani sama Mahfud MD. Ya, itu alasan gue kenapa gue pilih Bapak Ganjar. Kan ya, Bapak Ganjar telah menyelamatkan uang negara sebesar 1 triliun lewat e-budgeting. Pemimpin yang tegas, berani, lawan korupsi, itu yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Makanya aku pilih Bapak Ganjar. Apalagi wakilnya adalah Bapak Mahfud, orang yang paling berani untuk ngejar koruptor. Terus yang kedua, Bapak Ganjar adalah sosok pemimpin yang paling mendukung talenta anak muda. Nah, itu alasan gue kenapa dukung Bapak Ganjar. Dan masih banyak lagi alasan kenapa gue pilih Bapak Ganjar untuk jadi presiden. Guys, nih gue ada pesan buat kalian semuanya, terutama anak muda. Yang pertama nih, jangan pernah kemakan berita hoax guys. Ingat itu. Yang kedua, jangan pernah terpengaruh oleh gimmick para capres-cawapres. Oke? Terus yang ketiga, cuman gara-gara pilpres kalian jangan pecah belah. Oke? Kita tetap satu Indonesia. Oke, semangat anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita, bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita untuk melihat lebih dalam siapa itu Haji Ganjar Pranowo dan siapa itu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama dan kita menyaksikan bersama-sama. Ada banyak sekali cuplikan video yang saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan saya berharap agar cuplikan-cuplikan video ini setidaknya bisa menambah wawasan untuk kita semua. Bisa menjadi bahan untuk kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Atau ketika kita turun ke akar rumput. Apa alasan yang mendasar ketika saya harus memilih Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saat ini kita memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini selama 5 tahun yang akan datang, dari 2024 sampai 2029. Adalah waktu yang cukup panjang selama 5 tahun itu. Dengan demikian saya berharap bahwa mari kita memilih pemimpin dengan berpikir secara rasional, bukan emosional. Jangan kita pernah memilih pemimpin hanya karena kita diiming-iming dengan amplop. Jangan kita memilih pemimpin hanya karena diiming-iming dengan janji-janji manis. Terkadang janji-janji manis itu sulit untuk dibuktikan kepada kita yang rakyat kecil. Mari
Gunakan logika akal sehat kita dan mari kita pilih pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang track recordnya itu bagus. Pemimpin yang rekam jejaknya memang sudah teruji. Dan yang paling penting adalah pemimpin yang bebas dari kasus korupsi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.